Jumlah pemudik lebaran tahun ini diprediksi naik dari 85 juta menjadi 123 juta orang. Hampir 50%-nya diperkirakan ini akan menggunakan kendaraan pribadi. Lonjakan jumlah pemudik ini berpotensi tentunya menyebabkan kemacetan di sejumlah jalur mudik. Seperti apa pemerintah mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur mudik dan bagaimana juga pemudik ini bersiasat menghindari macet? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Tahun ini jumlah pemudik lebaran diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Naik dibanding tahun lalu 85,5 juta pemudik. Besarnya kenaikan jumlah pemudik ini berpotensi menimbulkan kemacetan di sejumlah jalur mudik. Lalu seperti apa langkah pemerintah dalam mencegah kemacetan di sejumlah jalur mudik dan apa saja yang harus disiapkan warga agar bisa mudik aman dan juga nyaman? Berikut Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Informasi adanya potensi lonjakan pemudik tahun ini disikapi warga dengan mudik lebih awal. Ramainya pemudik sudah terlihat bahkan sejak 2 pekan sebelum Lebaran. Banyaknya warga yang mudik lebih awal terlihat di sejumlah pelabuhan, salah satunya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Khawatir kehabisan tiket jadi alasan warga mudik jauh-jauh hari. Kondisi ramainya warga yang mudik lebih awal juga terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Peningkatan jumlah pemudik sudah terlihat meski belum cuti bersama. Keramaian pemudik juga terlihat di Terminal Kalideres, Jakarta. Warga mengaku mudik lebih awal guna menghindari macet panjang di jalan. Cari jalan yang masih agak longgar aja, kalau deketin Lebaran biasanya kan macet. Karena nanti biar nggak macet di jalan. Kalau dulu tahun kemarin tuh nyampainya lama, bisa sampai 4 hari. Ya takutnya macet atau gimana. Tahun kemarin sih macet sih. Tahun kemarin sekitar berapa? Sekitar 5 jam. Imbauan mudik lebih awal memang telah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan. Pilihan warga untuk mudik lebih awal bisa membantu menghindari kemacetan di jalur mudik saat cuti bersama Lebaran. Semakin awal berangkat, sebenarnya semakin bisa terhindar dari potensi kemacetan. Saya dapat update dari pihak kepolisian, mulai hari ini memang sudah mulai kelihatan tren kenaikan kendaraan yang menuju ke timur ya. Kita melihat sepertinya nanti hari Senin ini akan mulai ada kenaikan yang drastis, baik itu di kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti kemungkinan terjadinya lonjakan jumlah pemudik pada Lebaran kali ini. Besarnya jumlah pemudik yang mencapai 123,8 juta orang mesti disikapi dengan kehati-hatian. Kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota, betul-betul menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123-124 juta. Dari 123,8 juta warga yang akan mudik, 50%-nya diprediksi akan menggunakan kendaraan pribadi. 27 juta diprediksi akan menggunakan mobil pribadi dan 25 juta akan naik sepeda motor. Seperti apa rekayasa lalu lintas yang disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan panjang di sejumlah jalur mudik? Jalur darat jadi konsentrasi utama pemudik pada mudik Lebaran tahun ini. Kendaraan pribadi diperkirakan akan jadi pilihan utama warga. Berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan, pada mudik Lebaran kali ini sebanyak 27,32 juta pemudik akan menggunakan mobil pribadi. Sementara 25,13 juta warga akan mudik menggunakan sepeda motornya. Untuk angkutan umum, sebanyak 9,53 juta warga akan mudik dengan mobil sewa. 22,77 juta pemudik akan pulang kampung naik bus. Dan 14,4 juta pemudik memilih naik kereta api. Mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur mudik, utamanya ruas tol, pemerintah telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Pertama, one way di ruas tol Cikampek Trans Jawa.
One way diterapkan di tol Cikampek kilometer 72 sampai gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. One way diberlakukan mulai Selasa 18 April 2023, mulai pukul 14.00 siang hingga 24.00 tengah malam. Sedangkan mulai Rabu 19 April hingga 21 April 2023, one way berlaku mulai pukul 8.00 pagi hingga 24.00 tengah malam. Kedua, kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek. Kontraflow diterapkan di tol Karawang Barat kilometer 47 sampai tol Cikampek kilometer 72. Kontraflow diberlakukan mulai Selasa 18 April 2023 mulai pukul 14.00 siang hingga 24.00 tengah malam. Sedangkan mulai Rabu 19 April hingga 21 April 2023, kontraflow berlaku mulai pukul 8.00 pagi hingga 24.00 tengah malam. Ketiga, ganjil genap kendaraan di tol Jakarta Cikampek Trans Jawa. Ganjil genap diterapkan di tol Karawang Barat kilometer 47 sampai gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Ganjil genap diberlakukan mulai Selasa 18 April 2023 mulai pukul 14.00 siang hingga 24.00 tengah malam. Sedangkan mulai Rabu 19 April hingga 21 April 2023, ganjil genap berlaku mulai pukul 8.00 pagi hingga 24.00 tengah malam. Rekayasa lalu lintas telah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan di jalur mudik. Namun, ternyata warga juga punya beragam trik untuk menghindari macet saat mudik lebaran. Siasati di harinya kali ya, 7-5 mungkin udah jalan. Jadi traffic pas lagi peak-peaknya kita udah nggak di situ gitu, udah nggak di tol. Strategi ya paling kita ngambil jalur-jalur yang sudah biasa kita lalui. Misalnya kalau puncak macet ya lewat Jongol, itu juga mungkin untuk mengurangi lah kemacetan. Kalau lewat tol kan udah pasti ya macet banget. Saya berangkatnya malam-malam, Mbak. Malam-malam, ya. Lebih malam, lebih dingin, di jalannya lebih enak juga. Selain nyaman di perjalanan, keselamatan juga jadi faktor yang mesti diperhatikan pemudik. Jangan sampai kelelahan menghadapi kemacetan di jalan membuat pemudik lengah. Tiba dengan selamat di kampung halaman untuk berjumpa dengan keluarga terkasih adalah yang paling utama. Selain mengantisipasi kemacetan kendaraan di jalur mudik, penanganan mudik juga mesti memperhatikan faktor keamanan untuk menghindari atau meminimalkan angka kecelakaan pemudik. Kebijakan pemerintah juga harus didukung oleh sikap tertib pemudik agar berjalan optimal. Ini semua demi mudik aman dan nyaman. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Ramadhan Mas dan juru kamera Okyar dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.